Ya. Mohon izin Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, serta Bapak-Bapak sekalian yang hadir di ruangan ini. Kita akan mulai kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Rektor yang kami hormati, Bapak Wakil Rektor yang kami hormati, Bapak Ibu Dekan beserta jajarannya, Bapak Ibu pimpinan lembaga, direktorat, biro, dan kantor beserta jajarannya. Tiada kata yang paling indah tentunya kecuali ungkapan syukur dan pujian teramat luhur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya pada hari ini, Rabu tanggal 27 April 2022, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1443 Hijriah, kita sekalian masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah saum kita serta ibadah-ibadah lainnya di penghujung bulan suci Ramadan ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Hadirin yang kami hormati, pada hari ini kita akan ikuti bersama kegiatan sosialisasi implementasi tanda tangan elektronik. Dan saya Asep Mulyana selaku Sekretaris Panitia Pengembangan dan Implementasi Tanda Tangan Elektronik akan membantu kegiatan ini. Dan mengawali kegiatan ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah kita sudah pada tahapan sosialisasi tanda tangan elektronik ini di tingkat universitas. Setelah sebelumnya kita melaksanakan beberapa tahapan kegiatan yang bahkan dimulai di tahun yang lalu. Dimulai dari inisiasi pengembangan tanda tangan elektronik sampai bagaimana kita bisa berkoordinasi dan bekerja sama dengan lembaga terkait. Dalam hal ini BSSN dan di dalamnya ada BSRE. Tentunya bukan hal yang mudah kita bisa di tahapan ini, tetapi atas dukungan Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, beserta pimpinan unit yang lain, serta tentunya panitia, alhamdulillah kita sudah ada di tahapan ini. Dan tahapan kegiatan terakhir sebelum hari ini adalah kita sudah melaksanakan uji coba penggunaan tanda tangan elektronik di unit piloting project yang pada saat itu ditunjuk yaitu EPBS dan EPEB, kemudian Direktorat STI, kemudian Direktorat Urusan Internasional. Setingkat kantor kami juga melaksanakan kegiatan uji coba di kantor arsip serta di kantor umum dan kesekretariatan. Dan alhamdulillah beberapa kendala menjadi catatan dan masukan kami sebagai panitia serta testimoni dari Bapak Ibu pimpinan pengguna di unit piloting project, sehingga baik sistem maupun tanda tangan elektronik ini bisa kita sempurnakan dari hari ke hari lebih baik. Dan marilah kita ikuti bersama selanjutnya, lebih jelasnya akan disampaikan oleh Pak Dr. Budi Santoso selaku Ketua Panitia untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Asep selaku Sekretaris Panitia Tanda Tangan Elektronik, sekaligus ini adalah penggagas juga untuk pelaksanaan daripada tanda tangan elektronik di Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Pendidikan Indonesia,
Kemudian yang saya hormati Bapak Rektor, Wakil Rektor Bidang Inovasi Kebudayaan dan Sistem Informasi, Prof. Agus, alhamdulillah sudah hadir di sini. Kemudian juga mungkin yang ada di daring itu Bapak Wakil Rektor Bidang Pendidikan, mungkin juga ada Bapak Wakil Rektor Bidang Keuangan, dan juga ada Bapak Wakil Rektor Bidang Usaha dan juga Kerjasama. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Sekretaris Universitas, Prof. Memen, kemudian juga Bapak Ketua Dewan Guru Besar, kemudian Ketua Senat UPI, kemudian Bapak Ibu Dekan. Di sini nanti mudah-mudahan Ibu Dekan FPBS dimohon untuk memberikan testimoninya nanti setelah acara terakhir berlangsung, bagaimana menggunakan tanda tangan elektronik ini dengan setelah 1,5 bulan melakukan testimoninya ya. Kemudian juga Bapak Ibu pimpinan unit yang ada di UPI, semuanya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran di tempat ini. Baik Bapak Ibu, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini hari yang ke-25 di bulan suci Ramadan, kita bisa berkumpul bersama di sini baik yang luring di parter, kemudian juga yang daring, mungkin ada yang dari rumah, ada yang dari kantor dan sebagainya. Kemudian juga sholawat dan salam kita curahkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, sampai kepada pengikutnya di akhir zaman nanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya selaku Ketua Panitia, sekaligus juga sebagai Kepala Arsip, yang dulu dengan Pak Asep, Sekretaris, ini adalah menginisiasi untuk supaya tanda tangan elektronik ini bisa dilakukan di UPI ya, di lingkungan UPI, terutama untuk para pimpinan unit kerja yang ada di UPI, supaya nanti berada dimanapun ini akan bisa melakukan tanda tangan. Jadi nanti kalau sudah dilaksanakan tanda tangan elektronik, nanti tidak ada alasan lagi, karena yang penting ada HP, ada gadget, kemudian ada koneksi internet, nah itu tanda tangan elektronik nanti akan bisa dilakukan dimanapun juga. Kemudian ini sudah dikoneksikan dengan Telegram. Jadi nanti begitu Bapak Ibu ada yang harus ditandatangan, dimanapun Bapak Ibu berada, itu nanti ada koneksi dari Telegram, tinggal dibaca dan langsung bisa dibuka suratnya. Kemudian apakah suratnya ini sudah diparaf oleh pejabat yang ada di bawah Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah oke, mungkin langsung ditandatangan ya. Nanti ada tim kami yang akan membimbing Bapak Ibu, ada tim verifikator juga untuk mendaftarkan data daripada Bapak Ibu pimpinan unit kerja ke BSRE, yaitu Badan Sertifikasi Elektronik di bawah Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN Jakarta. Ya. Kemudian Bapak Ibu, tanda tangan elektronik ini sebetulnya sudah digagas dari tahun 2020, manakala saya menjadi Kepala Arsip Universitas. Namun di luar dugaan, begitu saya bekerja sebulan, ada COVID-19, jadi akhirnya kegiatannya agak sedikit terhambat. Dan di tahun berikutnya, tahun 2021, kami lebih fokus ke kegiatan akreditasi arsip universitas. Dan alhamdulillah, ini Bapak Rektor dan juga Bapak Wakil Rektor 3, terutama Pak Wakil Rektor bidang IKSI, Inovasi, Kebudayaan, dan Sistem Informasi, ini support-nya luar biasa, sehingga apapun yang kami butuhkan, alhamdulillah disupport dengan sangat baik oleh Pak Wakil Rektor ya. Terima kasih Pak Wakil Rektor yang sudah mensupport kegiatan kami. Sehingga Bapak Ibu juga ditambah dari Pak Wakil Rektor sebelumnya, Wakil Rektor 3 sebelumnya, yaitu Prof. Bunyamin, yang pada saat kami diakreditasi itu menunggu dari awal akreditasi hingga berakhirnya akreditasi, sehingga ini juga merupakan poin yang luar biasa, kata Andri. Belum pernah terjadi ada akreditasi yang dihadiri oleh pimpinan dari awal hingga akhir ya. Jadi ini luar biasa sekali. Kemudian Bapak Ibu, dari hasil akreditasi ternyata kami alhamdulillah mampu, walaupun usia arsip universitas baru 6 tahun, tapi kami mampu memperoleh nilai akreditasi dengan nilai A. Alhamdulillah. Kemudian juga nanti sertifikat akreditasinya akan diserahkan
oleh Andri kepada Rektor UPI pada saat Hari Kearsipan Nasional tanggal 18 Mei 2022, mungkin di Riau. Jadi mudah-mudahan kami nanti akan mengundang Pak Rektor, kemudian Pak Wakil Rektor 3 untuk bersama-sama dengan tim dari Arsip, mudah-mudahan bisa menghadiri acara penganugerahan sertifikat akreditasi dari Andri. Kemudian Bapak Ibu, setelah kami diakreditasi A, ternyata punya konsekuensi dari Andri, Bapak Ibu, Arsip Nasional Republik Indonesia. Yang pertama, kami ini dituntut Bapak Ibu, karena bilangnya begini dari Andri, Pak Budi, kami memandang Universitas Pendidikan Indonesia itu adalah perguruan tinggi yang sangat besar. Oleh karena itu, sudah selayaknya harus memiliki satu gedung kearsipannya sendiri. Dan alhamdulillah kami sudah mengajukan pada Bapak Rektor untuk minta satu gedung untuk dijadikan gedung arsip universitas. Kemudian yang kedua, konsekuensinya Bapak Ibu, kami diminta untuk memiliki minimal 35 orang tenaga arsiparis. Sedangkan yang ada di UPI ini baru ada 14. Oleh karena itu harus ada percepatan untuk kegiatan supaya ada pelatihan guna memperoleh kekurangan daripada tenaga arsiparis tersebut. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ini tuntutan dari Andri, yaitu memiliki standarisasi sarana prasarana kearsipan di tiap unit kerja yang ada di lingkungan UPI. Kemudian menjadikan, nah ini Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu Dekan dan juga pimpinan Direktur Kampus Daerah, ini Andri juga meminta supaya karya mahasiswa dalam bentuk skripsi, kemudian tesis, disertasi, itu adalah merupakan karya yang harus diabadikan Bapak Ibu. Oleh karena itu harus dijadikan arsip statis, dan nanti untuk tanda tangan para pembimbing dan juga ketua prodi, itu harus di kertas yang namanya adalah kertas Concord, yang tingkat keasamannya itu adalah sangat rendah, jadi bisa tahan kira-kira nyampe minimal 30 tahun ya Bapak Ibu. Walaupun harganya mungkin 5 kali lipat daripada kertas HPS biasa. Kemudian juga kami diminta oleh Andri supaya karya ilmiah, karya tulis dari Bapak Ibu dosen itu supaya diabadikan juga, dijadikan sebagai arsip yang statis. Kemudian harus dikelola dengan baik ya. Kemudian yang terakhir permohonan dari Andri, Bapak Ibu mumpung ada Pak Rektor barangkali, ini Pak Budi kalau mungkin ada pengalokasian dana khusus di tingkat unit kerja supaya ada standarisasi daripada sarana prasarana, juga para pengelola arsipnya itu juga supaya lebih diperhatikan lagi ya. Itu adalah untuk yang kearsipan. Kemudian Bapak Rektor dan juga Bapak Ibu pimpinan unit kerja yang saya hormati, perjalanan dan perjuangan untuk sampai dilaksanakannya sosialisasi tanda tangan elektronik hari ini di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, ternyata jalannya tidak semulus yang kita prediksi. Banyak aturan yang formal maupun yang tidak formal, Bapak Ibu, itu harus kami tempuh. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan yang intens dan juga setelah melalui studi banding dengan lembaga yang telah melaksanakan tanda tangan elektronik atau TTE, kita singkat TTE, akhirnya hari ini kita mampu melaksanakan kegiatan sosialisasi penerapan tanda tangan elektronik untuk semua pimpinan unit kerja yang ada di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia ini. Sebelumnya kami panitia telah melaksanakan piloting project Bapak Ibu di 6 unit kerja yang tadi sudah dijelaskan oleh pembawa acara Bapak Asep sekaligus sebagai sekretaris panitia. Ya. Kemudian untuk pendaftaran Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat elektronik setelah didaftarkan oleh kami. Jadi nanti kami dibantu oleh tim verifikator. Di sini sebelah kami ada Pak Dr. Udin, Pak Sarifudin, kemudian dibantu juga oleh Ibu Eka dari SU ya. Kemudian satu lagi yaitu Pak Agus Nugraha dari Biro SDM. Ya, nanti itu yang akan membantu, termasuk nanti dari tim arsip yang pada saat pelatihan nanti Bapak Ibu akan ada pelatihan setelah Lebaran. Mudah-mudahan di pertengahan bulan Mei nanti akan ada pelatihan khusus dan nanti akan dipandu oleh tim verifikator dan juga tim dari panitia tersebut. Kemudian tanda tangan elektronik yang menggunakan QR Code, Bapak Ibu pimpinan, itu nanti akan diintegrasikan dengan
sistem yang sudah kami buat, Bapak Ibu. Jadi kami akan mengintegrasikan 3 sistem yang ada di arsip universitas, yaitu yang pertama ada Sandi, Bapak Ibu. Sandi itu adalah sistem aplikasi naskah dinas. Itu adalah untuk membuat suratnya. Jadi naskah dinas yang dibuat oleh semua unit kerja itu nanti akan terstandar sesuai dengan aturan yang dibuat oleh kami dan Andri. Kemudian juga pada saat menandatangan, nanti Bapak Ibu akan menggunakan aplikasi dari tanda tangan elektronik. Kemudian pada saat pendistribusiannya itu masih menggunakan SIKD, yang nanti SIKD-nya ini Bapak Ibu akan dikembangkan lagi menjadi Srikandi, karena ini permintaan dari Andri. Jadi kami sekarang ini lagi mengintegrasikan 3 sistem, membuat suratnya dengan Sandi, menandatanganinya dengan tanda tangan elektronik, kemudian distribusinya nanti menggunakan SIKD yang nanti akan diubah namanya menjadi Srikandi. Sistem integrasi naskah dinas elektronik yang terintegrasi. Itu adalah Srikandi. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu akan lebih mudahkan lagi dalam kegiatan penandatanganan secara elektronik ini. Mungkin dari kami cukup sekian, nanti akan dilanjutkan ada sambutan-sambutan dari Bapak Wakil Rektor, kemudian nanti kami minta Pak Rektor untuk membuka secara resmi acara sosialisasi tanda tangan elektronik ini melalui aplikasi Sandi. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas atensi dan kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Budi Santoso selaku Ketua Panitia yang telah menyampaikan laporan. Selanjutnya marilah Bapak Ibu ikuti bersama sambutan dari Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kebudayaan, dan Sistem Informasi kepada Bapak Profesor Dr. Agus Rahayu MP. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Arsip UPI, Bapak Direktur Sistem dan Teknologi Informasi, Bapak Dekan, Bapak Direktur Sekolah Pascasarjana, Direktur Kampus UPI di daerah, dan atau pimpinan unit lainnya. Kita menyadari transformasi digital dan atau digitalisasi dalam setiap urusan itu telah mengubah perilaku kita gitu ya, yang berbasis digital. Ada lifestyle mungkin sejak 10 atau 15 tahun yang lalu, termasuk dalam pekerjaan, perilaku bekerja juga sudah serba digital. Nah, tanda tangan elektronik ini semakin kuat tuntutan untuk diimplementasikannya gitu ya di lingkungan kita seiring dengan tadi ya berkembangnya transformasi digital dan atau digitalisasi. Tentu tidak hanya terkait dengan teknologinya ini Pak Budi, Pak Cepi, tapi juga tadi terkait dengan perilaku elektroniknya Pak Rektor gitu ya dan pendukungnya. Tentu saya mengapresiasi ini inisiatif Kepala Arsip UPI bekerja sama ini bahu-membahu dengan jajaran Direktorat STI gitu ya untuk mewujudkan tuntutan penerapan tanda tangan elektronik ini yang karena COVID ini semakin ini gitu ya, semakin menguat percepatan untuk diterapkan. Kita juga tahulah Pak Rektor sangat mendukung ya upaya-upaya untuk mewujudkan kebutuhan implementasi tanda tangan elektronik. Saya mengajak semua pimpinan untuk secara seksama mengikuti sosialisasi ini supaya tuntutan penerapan tanda tangan elektronik ini segera dapat diwujudkan. Sejumlah tanda tangan elektronik seperti yang sudah secara efektif gitu ya diterapkan oleh Dekan EPBS, Dekan EPEB, Direktorat STI, Kepala Arsip, ya saya sudah menyaksikannya dan sudah menerimanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kebudayaan, dan Sistem Informasi. Selanjutnya kami mengundang
Bapak Rektor Universitas Pendidikan Indonesia untuk menyampaikan sambutan, sekaligus mohon perkenan untuk membuka secara resmi kegiatan ini. Kepada Bapak Profesor Dr. M. Solehudin MA MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Wakil Rektor ISI yang saya hormati, dan mungkin juga ada Bapak Rektor yang lain ya yang ikut secara daring barangkali. Bapak Dekan, Bapak Ibu Dekan beserta jajarannya, Bapak Ibu Direktur Kampus UPI di daerah beserta jajarannya, para pimpinan lembaga, direktorat, biro, kantor, serta yang saya banggakan ini panitia pengembangan dan implementasi tanda tangan elektronik. Dan hadirin sekalian, baik yang hadir secara daring maupun secara luring. Segala puji bagi Allah SWT yang tentunya senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih diberi banyak nikmat, di antaranya nikmat kesehatan ya selama bulan Ramadan, sehingga kita bisa menyelesaikan tugas-tugas walaupun dalam kondisi saum. Insyaallah barangkali tidak mengurangi semangat dan kinerja kita. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita rasakan betul ketauladannya sampai dengan saat ini. Hadirin yang hormati, saya selaku Rektor UPI tentu sangat mengapresiasi ini kerja panitia pengembangan dan implementasi tanda tangan elektronik atau TTE ya, TTE ya. Tapi ini harus jelas nyebutnya Pak Agus, jangan agak ya jangan blur, jangan ngirung, ini TTE ya, awas nih Pak Prof Siap ini. Yang sudah bekerja keras tentunya dari tahun lalu ya dalam upaya menginisiasi dan mengembangkan tanda tangan elektronik sampai pada tahapan ini ya di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Rektor ini dalam rangka menjawab tuntutan kebutuhan manajemen sistem yang lebih baik. Jadi ini kalau menurut saya merupakan satu keniscayaan ya. Terima kasih juga kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi implementasi tanda tangan elektronik ini. Harapan kami ke depan dalam mewujudkan kebijakan, nah ini terkait dengan kebijakan Smart Management System yang sejak awal saya gelorakan sebetulnya ya. Ini tentu perlu totalitas digital dalam segala aspek, termasuk e-office ya yang mengarah pada minimalisasi penggunaan kertas paperless. Walaupun kemarin masih ada hal yang agak ironis dalam RKAT kita. Sementara kita menggelorakan e-office tapi ATK-na masih ageng, sana aya ATK-na masih ageng. Ini tentu kan agak kurang masuk akal gitu ya. Ya mungkin berkurang lah walaupun belum sepenuhnya. Jadi tanda tangan elektronik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari realisasi kebijakan implementasi SMS di UPI. Dalam upaya menjadikan UPI yang lebih maju dan lebih modern dalam berbagai hal, nah tentu perlu perbaikan penyempurnaan birokrasi yang lebih efektif ya dan efisien, dan dukungan tanda tangan elektronik ini penting untuk itu, karena dengan tanda tangan elektronik yang digunakan melalui sistem aplikasi naskah dinas tadi ya, sistem aplikasi naskah dinas Sandi ya, ini banyak nama-nama bagus ini. Tidak ada alasan lagi ya, karena pimpinan tidak ada, misalnya tidak ada di tempat, sehingga suatu naskah atau dokumen tidak bisa ditandatangani dengan segera. Selain itu, proses penandatangan naskah dokumen yang banyak dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat. Jadi dimanapun berada, pimpinan nggak ada lagi alasan untuk menunda ya penandatangan satu naskah yang diperlukan. Hadirin yang kami hormati, UPI sebagai bagian dari banyak lembaga pemerintah yang telah menerapkan tanda tangan elektronik, tentu tidak ada keraguan ya untuk mengimplementasikannya, karena sudah memiliki aspek legal sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Jadi ini sudah ada legal legal regulasinya ya, rujukan regulasinya. Jadi tidak perlu ada keraguan-keraguan lagi. Karena itu saya sebagai rektor tentu saja mendukung sepenuhnya ya pemberlakuan tanda tangan elektronik di UPI ini dengan melihat kondisi serta dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Tapi bertahapnya jangan terlalu lama kalau saya. Bertahap tapi cepat gitu, jangan bertahap terus saya tertinggal sama yang lain.
Nah, ini dimulai dari naskah dokumen yang memiliki dampak hukum paling rendah seperti surat undangan dan sejenisnya, dan dengan mengacu kepada peraturan yang ada. Ya, UPI tentu memfasilitasi pengembangan perangkat pendukung TTE ini dengan memasukkan, ini maaf kalau bahasa Indonesia mungkin TTE ya mungkin ya, bukan TTI kan, kalau TTE ya maaf ini. Pendukung TTE, ini takut diprotes sama Ibu Dekan PBS. Ya, pendukung TTE ini dengan memasukkan dalam program SMS tahun 2002 dalam penyediaan sistem aplikasi naskah dinas, nah singkatannya SANDI, ya. Nah, oleh karena itu SIKD, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis, ini nama bagus juga, ini terintegrasi, yaitu Sri Kandi, ya, ini pahlawan wanita dalam pewayangan, ya. Termasuk penyediaan infrastruktur IT yang diperlukan melalui Direktorat STI dan Unit Arsip Universitas. Hadirin sekalian, tentu agar tahapan kegiatan berikutnya setelah kegiatan sosialisasi ini dapat berjalan lancar, maka dari mulai proses pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat elektronik sampai dapat digunakan, nah kami memohon, kami meminta setiap pimpinan unit dapat mengikuti dan melaksanakan arahan dari panitia. Ya, jadi saya kira nanti mungkin panitia akan bekerja ya, memberikan bimbingan teknis kepada kita semua dan kita ikuti supaya ini bisa berjalan secara total di UPI. Ya, jangan sampai apa ya, kadang-kadang malu juga kadang-kadang ini. Ini kebetulan kita baru saja menyelesaikan apa itu pengumpulan data yang diperlukan oleh KAP gitu ya. Selama dibina oleh, maaf ini sedikit saya melantur dulu ini. Karena ada hal yang sangat menyesakan dada bagi saya itu. Karena selama dibina oleh KAP 5 tahun Nugroho itu ya nggak ada perubahan gitu. Lalu saya pikir tadinya ini kan dulu tidak ada masalah, kok sekarang jadi masalah. Jadi balikin lagi oleh KAP itu. Ya dulu nggak ada masalah, Pak. Tapi kalau sudah diingatkan berkali-kali tidak diubah, jadi masalah besar, Pak. Ini artinya tidak mau berubah katanya. Jadi begitu saya lihat kemarin tuh di unit tertentu masih ada cara-cara ya manajemen keuangan yang sangat-sangat konvensional. Itu yang tentu itu sangat-sangat tidak sejalan dengan kebutuhan sistem manajemen di zaman sekarang. Dan mau tidak mau dimanapun itu terjadi, rektor pasti ke bawah. Sebab kesimpulan nama di universitas nanti, apakah itu WTP atau tidak. Siapapun yang melakukan itu. Makanya saya katakan nanti mulai besok, nah, SPI harus bergerak nanti itu besok. Tuh. Mulai training, setiap unit lembaga nanti itu harus ada orang keuangan. Minimal 2 orang, jangan 1 orang. Jangan bergantung pada 1 orang. Yang betul-betul paham tentang bagaimana cara mengelola dan mencatat keuangan. Iya mah data diabrukan dinahasanya beberapa hari, ya bagaimana itu kelabakan yang membantu juga. Ya. Dan itu masih terjadi di UPI itu. Hal yang sangat-sangat konvensional, hal-hal yang sangat tidak mendukung manajemen keuangan. Ya. Nah, ini saya tidak mau lagi. Jadi SDM-nya segera itu dan setiap nanti unit harus ada ya orang yang memang betul-betul itu bertanggung jawab masalah pelaporan. Dan laporan tidak boleh dilakukan hanya di ujung akhir. Pokoknya mau disampling mau tidak, setiap lembaga nanti harus siap untuk diaudit. Jangan seperti kemarin. Saya tidak mau terulang lagi. Itu betul-betul sangat memalukan bagi saya itu. Ya, jadi tidak ada perubahan pembinaan dari KAP itu selama 5 tahun tetap istiqomah dengan cara-cara yang sangat tidak mendukung manajemen yang sehat kalau menurut saya itu. Nah, ini ahli manajemennya tawa-ketawa nih beliau. Istiqomahnya tapi dalam kemunduran ini, ya. Nah, jadi ini mohon maaf ya. Jadi saya tentu saja mulai besok saya baru tahu saya itu memang ternyata ya Allah Rabbi. Ternyata pokoknya yang namanya unit dimanapun di UPI ya itu mesti kita terlibat. Termasuk di PT UPI Edu kita terlibat juga tetap. Ya harus bertanggung jawab karena itu milik UPI. Nah, itu di lab school juga sama walaupun itu misalnya di luar itu tetap saja kita juga di ini. Ya, oleh karena itu saya tidak akan main-main dengan itu. Semua pokoknya yang atas nama UPI, yang milik UPI harus ya memenuhi standar. Nah, kemudian juga saya sangat mendukung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Rektor. Bukan hanya soal sistemnya, bukan hanya soal teknologinya, tapi kulturnya juga ini, budayanya juga yang harus berubah. Kemarin juga saya di sana di Kemenpora juga menegaskan. Kalau soal teknik, soal sistem, soal instrumen, oke lah. Tapi mesti ada kultur di komunitas yang berubah, saya katakan. Sebab kalau nggak didukung dengan itu, ya mungkin sulit juga nanti ini diimplementasikan dengan baik. Jadi mohon kawan-kawan semua, di samping insya Allah secara teknis ini kawan-kawan dari arsip ya, saya ini Pak Budi terus terang saja orang yang pertama
ya membawahi masalah arsip itu saya. Makanya langsung juga saya itu bergerak waktu itu ke UGM, bergerak ke mana? Ke Arsip Nasional, kemana-kemana. Dan mestinya kita tidak terlalu lama gitu untuk menyamakan diri dengan UGM itu. Ya, kalau soal bangunan salah, nanti selesai ADB, saya kira punya mungkin nanti satu ruangan khusus. Nah kalau soal anggaran, nah ini terus terang saja itu. Sekarang itu saya tidak ada satu wakil rektor pun yang merasa anggarannya cukup. Semua protes kurang. Tidak ada juga satu dekan pun yang anggarannya merasa cukup. Jadi kalau Pak Budi minta uang, saya tanya nih, anggaran dekan yang mana yang mau dikurangi nih? Mau saya pindahkan ke arsip? Nggak ada kan? Nggak ada yang jawab. Artinya apa? Artinya rektor harus getol cari duit. Dan insya Allah saya lakukan itu. Tinggal saya minta dukungan dari Bapak Ibu semua. Kita itu kurang duit lah. Saya terus terangnya dari semua wakil rektor juga itu Pak. Kalau saya laporkan semua kurang Pak. Nggak ada yang merasa lebih, nggak ada yang merasa cukup, termasuk dari WCU segala macam. Para dekan juga kemarin protes juga masalah duit. Ya. Nah sekarang saya kalau mau mengurangi, siapa yang mau dikurangi? Yang punya Pak Anton dikurangi, Pak Anton? Ya, nggak juga kan? Nggak mau juga komandan itu. Nah implikasinya tidak boleh dikurangi. Jadi apa? Uangnya harus ditambah. Artinya rektor kudu rajin neangan duit. Nah yang saya minta dari Bapak Ibu semua dukungan. Ya untuk supaya saya bisa melangkah gitu. Jangan sampai saya mau melangkah itu terus ini kaki ini tersasar di erat gitu ya. Jadi bagaimana ini? Insya Allah duit itu adalah. Uang itu bisa dicari. Yakin saya senang yakin-yakinnya. Uang itu bisa dicari. Tinggal saya minta dukungan, minta motivasi dari Bapak Ibu semua. Insya Allah ya. Jadi uang itu bisa dicari. Tinggal saya betul-betul diberi mandat, diberi dukungan, diberi keleluasan untuk mencari duit itu ya dalam rangka membangun UPI. Nah ini kadang-kadang ada yang curiga juga dengan saya mungkin ya. Wah ini rektor ini banyak kerjasama dengan ini jangan-jangan itu halal ya dalam arti kalau Anda punya kecurigaan seperti itu sah, tidak salah. Dan saya tidak akan menyalahkan orang yang punya kecurigaan seperti itu. Damurin masih karar itu di orang begitu. Tapi insya Allah saya sebagai rektor akan menjaga integritas soal duit ya. Dan saya buktikan nanti kepada Anda semua, kepada Bapak Ibu semua. Yang saya cari, yang saya kejar itu dalam rangka kebutuhan untuk pemenuhan lembaga. Iya, banyak orang yang menjerit kekurangan uang, jadi harus rajin. Ya, kemarin itu oleh Pak Rektor IPB dipetakan ada 4 kuadran gitu ya. Itu kalau orangnya kaya, prestasinya baik, ya udahlah nggak ada masalah. Yang jadi masalah bagi kita tuh dia punya prestasi, ini nggak punya duit. Kan nggak boleh katanya mahasiswa yang DO karena masalah keuangan. Nah ini kewajiban kita. Bahkan kalau saya mengajak kepada semuanya, ya bisa nggak masing-masing kita jadi apa ya orang tua asuh atau apa namanya ya minimal 1 lah. Kalau dari 1000 ini setengahnya aja udah 750 mahasiswa misalnya terbantu oleh kita ya di samping nanti dukungan-dukungan yang lainnya. Nah alhamdulillah sekarang saya melihat tadi juga ada mahasiswa yang mengeluh gitu yang mau nyalon ke Pasca tapi ada ini yang bentrok-bentrok begini, aduh cinta tenuk itu mah masalah kecil lah. Jadi coba dibuat flexibility aturan saya katakan. Makanya saya langsung telepon Pak Muzakir ya yang biasa melaksanakan seleksi. Kalau yang kecil-kecil gitu mah itu tinggal dilaksanakan sajalah. Apa salahnya misalnya yang biasanya seleksi pasca itu bulan apa dipindahkan ke bulan agak depan gitu karena ada mahasiswa yang kesulitan untuk melamar LPDP. Nggak ada masalah kan? Nggak ada yang dosa, nggak ada yang kekurangan. Jangan ini Pak aturannya harus nanti. Aduh, begitu matu. Ya. Itu dan alhamdulillah tapi dengan Pak Muzakir dengan sangat mudah gitu ya. Besok katanya mau rapat Pak. Jadi mungkin bagi teman-teman yang membutuhkan itu keterangan lulus untuk mendapatkan beasiswa dari LPDP itu bisa dilakukan. Itu menguntungkan mereka dan menguntungkan UPI juga. Ya. Sebab kurang kekeh dengan aturan yang merugikan kita ya perbaikilah aturannya gitu. Jadi sekali lagi saya aturkan terima kasih yang luar biasa kepada Pak Warek Iksi, kepada Direktur STI dan kepada seluruh jajaran di Arsip yang tiada henti-hentinya. Saya sejak zaman Pak Ade Sobandi ya. Dan alhamdulillah ini karena ketekunan beliau-beliau gitu ya. Saya itu sebenarnya ada satu lagi yang saya minta ya. Coba arsip-arsip yang penting itu di mana itu? Misalnya sertifikat tanah, bisa nggak diarsip? Jangan di mana-mana sekarang itu. Semua itu harus tersimpan di ruang arsip. Ya. Jadi tolong dikoordinasikan. Kalau sekarang itu kan mengandalkan kepercayaan kepada individu, ke Fapurno misalnya. Itu kan individu gitu. Kalau dia meninggal atau dia misalnya besok pensiun gimana? Ya, jadi tolong dokumen-dokumen universitas yang sangat penting itu harus semuanya di ruang arsip saya kira ya. Tidak boleh lah di tempat lain.
Coba silakan diatur mekanismenya dengan teman-teman yang menyimpan hal-hal tersebut. Terima kasih dan apresiasi yang luar biasa saya sampaikan kepada teman-teman di arsip, dan mudah-mudahan semua kita ini mendukung ya. Nah ini kan terus terang saja adalah banyak perubahan, banyak perbaikan yang dilakukan oleh UPI, terus terang aja yang dilakukan oleh teman-teman semua. Tapi masalahnya kalau kita tidak berlari, tetap ketinggalan sama yang lain. Masalahnya yang lain juga berlari gitu. Jadi mestinya kita berlari lebih kenceng. Dan sekarang itu ukuran usia itu tidak menjadi ukuran kemajuan. Sebab ada sekarang perguruan tinggi yang berbelasan tahun saja, tapi kemajuannya sudah luar biasa dan mengalahkan ya ke perguruan tinggi yang itu apa? Yang usianya sudah puluhan tahun gitu, yang sudah kita kan sudah berpuluh-puluh tahun. Dan ada satu nasihat kemarin yang kalau nggak salah itu pernah diungkapkan juga oleh Pak Fuad, kalau nggak salah ya. Nah ini apakah kita ini Pak Agus orang tua atau bukan ini ya Pak? Saya ingin mengajak teman-teman. Jadi katanya ini Pak Anton, ciri tua muda itu bukan usia kan sekarang itu, tapi dari cara bicaranya. Kalau orang itu bicaranya, zaman akang mau baheula ta, pasti aki-aki dah jelema, ya. Asep, Prof. Asepnya, kalau bicara seperti itu kemungkinan orang sudah tua ya, walaupun masih muda. Tapi kalau bicara masa depan, bagaimana masa depan UPI, bagaimana masa depan ini, bagaimana masa depan, insya Allah itu orang masih muda, spiritnya masih muda. Nah, mari kepada teman-teman semua untuk selalu menjaga spirit ini dalam rangka bagaimana memajukan dan memposisikan UPI di di posisi terdepan. Ini visi UPI itu luar biasa, pendek tapi luar biasa beratnya. Leading and outstanding, 2 kata. Tapi kan itu berat banget kalau menurut saya itu, ya, walaupun hanya 2 kata. Dan tentu kita punya tanggung jawab untuk berupaya gitu ya mewujudkan visi itu semaksimal mungkin. Nah, karena tadi Bapak-bapak panitia meminta saya untuk membuka, maka sesuai dengan permohonan tersebut, dengan memohon izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala, serta dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi implementasi tanda tangan elektronik secara resmi saya buka. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wilujeng boboran siam sekedap dirubina insyaallah ya. Saya mohon maaf kepada semua Bapak Ibu atas segala kehilapan yang pernah saya lakukan terutama dalam melaksanakan tugas, tapi insyaallah tidak ada niat saya secara personal, secara pribadi untuk menyakiti Bapak dan Ibu. Itu semuanya dalam rangka memajukan UPI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hatur nuhun Pak Rektor atas segala arahan, sambutan, baik tentang TTM ataupun hal-hal lainnya. Semoga apa yang diharapkan dan diminta Pak Rektor, kita semua bisa memenuhinya, sehingga harapan UPI menjadi lebih baik bisa segera terwujud. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terkait sosialisasi kegiatan ini, kita mulai dengan paparan materi yang pertama. Apakah itu tanda tangan elektronik? Bagaimana kita atau Bapak Ibu bisa mendapatkan tanda tangan elektronik itu? Dan bagaimana juga nanti tanda tangan elektronik itu digunakan? Kita simak bersama paparan yang akan disampaikan oleh Direktur STI, Bapak Dr. Cepi Riana. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Rektor, Pak Wakil Rektor 3 Bidang IKSI, Bapak Ibu Dekan, Direktur Kampus UPI di daerah, Kepala Arsip Pak Budi, kemudian Pak Asep Mulyana, Pak Rektor, Pak Asep Mulyana selaku Sekretaris Panitia dan juga sebagai moderator pada kesempatan siang hari ini, dan juga hadirin yang hadir. Baik, saya diminta ya untuk menyampaikan materi yang pertama, ini kaitan dengan tadi ya, mengapa, bagaimana tanda tangan elektronik ini ya. Sebetulnya materi ini sedianya harus disampaikan oleh BRSC sebetulnya Pak Budi ya. Jadi kebetulan pihak BRSC tidak hadir karena ada halangan, jadi kami yang akan coba untuk menyampaikan materi ini. Barangkali saya izin untuk share screen terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Sudah terlihat ya. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, topik kita adalah mengapa dan bagaimana tanda tangan elektronik ini untuk kita pahami terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita masuk pada tataran yang sifatnya lebih teknis dan operasional ya.
Tentu saja ini kita perlu ada penyamaan persepsi, penyamaan frekuensi ya, apa yang kita maksud dengan tanda tangan digital ini ya. Nah, yang pertama barangkali kita perlu juga memiliki satu spirit ya yang sama ya. Kenapa kemudian kita memutuskan untuk menggunakan tanda tangan digital ya. Ini kita harus punya spirit itu barangkali Pak Budi ya, karena kalau nggak begitu kita nanti agak muncul keraguan gitu ya. Ada muncul pertanyaan kenapa sih kita perlu menggunakan tanda tangan digital ini ya. Jadi mengapa kita perlu menggunakan tanda tangan digital? Secara keseluruhan sebenarnya kalau kami amati berdasarkan beberapa hal yang terkait dengan beberapa reasoning begitu, ini ada 3 sebenarnya yang paling pokok gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama adalah terkait dengan perlunya paperless office ya. Jadi perlunya paperless office. Jadi bagaimana tadi Pak Rektor sudah menyampaikan, kita terus mengarah pada penggunaan seminimal mungkin kertas begitu ya. Karena kertas ini juga tentu saja baik itu secara cost-nya juga lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan digital, maupun juga ada hal yang lain yang juga kita perlu sedemikian rupa untuk namanya save green gitu Pak ya. Ini ada beberapa fakta yang cukup menarik nih yang saya ambil dari dokumen ya, bahwa Bapak Ibu sekalian, 1 kilogram kertas ini sama dengan 324 liter air begitu ya. Jadi tadi kalau kita masih banyak menggunakan kertas ini berarti kita akan lebih banyak menggunakan air begitu kan ya. Kemudian bahkan 1 edisi penerbitan sebuah koran gitu ya, itu sama dengan kurang lebih 75.000 pohon. Jadi 1 edisi disebarkan sekian puluh ribu eksemplar, itu sama dengan 75.000 pohon yang harus kita sediakan gitu ya. Kemudian 93% kertas ini berasal dari pohon kan Bapak Ibu sekalian ya. Meskipun ada kurang lebih 7% yang tidak dari pohon gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau kemudian kita memiliki 1 ton kertas, ini artinya kita sudah bisa menggunakan 683 galon minyak ya. 26.000 liter air dan juga 17 pohon. Jadi artinya kalau kita semakin nanti mengarah pada penggunaan yang sifatnya paperless ya, tidak banyak menggunakan kertas-kertas, maka kita akan begitu banyak memberikan sumbangsi pada sustainability ya, keberlanjutan dari bumi kita gitu ya, seperti itu. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah terkait dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang ya, semakin pesat bahkan. Mungkin kalau dalam bahasa yang lazim sekarang itu disebut dengan perkembangan yang sifatnya eksponensial. Tadi Pak Warik Iki sudah menyinggung bahwa penggunaan digitalisasi itu sekarang sudah menjadi sebuah keniscayaan Bapak Ibu ya, tidak bisa kita tolak begitu ya. Nah, salah satu yang kemudian berkembang dalam kaitan dengan digitalisasi itu adalah tentang digital identity begitu ya. Jadi digital identity ini bagaimana ada pergeseran gitu ya. Identitas-identitas fisik kita sebagai manusia itu kemudian bergeser pada identitas yang sifatnya digital ya. Dan salah satunya nanti sertifikat elektronik ini sebagai identitas diri yang masuk ke dalam ranah digital. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu yang sebagai pimpinan sudah didaftarkan sertifikatnya ya untuk berhak untuk menandatangani secara elektronik, maka Bapak Ibu dalam prosesnya itu sudah didata identitasnya secara digital. Jadi tidak perlu misalnya saya sebagai salah satu pimpinan yang punya hak untuk menandatangani. Saya tidak dibekali oleh Pak Budi dengan kartu apapun yang sifatnya fisik Pak Budi ya. Karena data saya sudah ada secara digital begitu di komputerisasinya begitu ya. Nanti Bapak Ibu kita cerita mengenai teknisnya ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini dukungan kebijakan yang semakin hari juga semakin banyak begitu ya dan semakin kuat. Baik dukungan kebijakan secara nasional ya, tadi Pak Rektor sudah menyampaikan di dalam PP nomor 71 tahun 2019 ya tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik itu sudah sangat detail, sudah sangat eksplisit, jelas bagaimana pengaturan tentang tanda tangan digital. Jadi kita tidak perlu hamam, kita tidak perlu khawatir untuk menggunakan tanda tangan digital. Jadi 3 poin ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini salah satu contohnya Bapak Ibu sekalian, perkembangan digital identity ini sudah sangat luar biasa nih Bapak Ibu. Mungkin nanti ke depan yang namanya KTP, kartu tanda mengendarai kendaraan, termasuk paspor, ya, termasuk kartu keluarga, itu semuanya akan menggunakan teknologi digital. Ya. Bahkan ini kalau kita ekspos, kita lihat di perkembangan yang ada, di policy yang ada, Kementerian Dalam Negeri ini sudah melakukan uji coba, ya,
uji coba bagaimana misalnya KTP itu tidak lagi dalam bentuk fisik nantinya, tapi sudah dalam bentuk sifatnya soft copy ataupun program seperti itu ya. Jadi ini memang sudah inline sejalan dengan kebijakan juga dari kementerian ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya kita masuk pada definisinya ya, pengertiannya apa sih yang dimaksud dengan tanda tangan elektronik ini. Tadi Pak Rektor menyebut dengan TTE gitu ya, tanda tangan elektronik ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat secara definisinya ya, apa itu TTE. Tanda tangan elektronik ini adalah tanda tangan yang tersertifikasi ya, yang digunakan sebagai alat verifikasi dan juga autentifikasi secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik atau disingkat dengan PSRE yang ada di Indonesia, yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan juga Informatika ya. Jadi artinya di sini salah satu poinnya Bapak Ibu sekalian harus ada sertifikat elektroniknya yang berhak untuk memberikan tanda tangan itu. Mungkin pemahaman kita sementara ini tanda tangan digital itulah tanda tangan yang di-scan misalnya kan begitu ya, kemudian dimasukkan ke dalam digital komputer kemudian digunakan. Tidak seperti itu. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu sekalian mana yang termasuk kategori tanda tangan digital, mana yang tidak termasuk tanda tangan digital ya. Kemudian kalau kita pun juga mengacu pada tadi peraturan pemerintah nomor 71 2019 ya, yang disebut dengan tanda tangan elektronik ini adalah tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang diletakkan terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi ataupun autentifikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti salah satu cirinya tanda tangan digital kita itu tidak dalam bentuk tanda tangan yang dalam bentuk coretan ya, yang punya ciri khas masing-masing ya, tapi nanti akan kita gunakan salah satu adalah QR code. Nah, QR code itu nanti akan terasosiasi, akan terkonek dengan sumber informasi yang bisa mengautentifikasi bahwa ini benar-benar tanda tangan yang sifatnya legal, seperti itu ya. Nah, barangkali Bapak Ibu sekalian seperti itu, dan poin kita adalah ini ya, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka tanda tangan digital ini sudah memiliki kekuatan hukum dan juga akibat hukum yang juga sah begitu ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah ini saya singkat aja ya. Apa saja manfaat dari tanda tangan elektronik ini? Nah, ini yang barangkali Bapak Ibu yang sudah mulai menggunakan menjadi piloting ya. Kami di Direktorat STI juga sudah termasuk piloting di EPBS dan juga beberapa unit lainnya juga sudah merasakan bagaimana manfaatnya. Nah, paling tidak Bapak Ibu sekalian ada kurang lebih kalau kita coba identifikasi paling tidak 10 ya. 10 manfaat yang kita bisa dapatkan dari penggunaan tanda tangan digital ini ya. Yang pertama adalah kemudahan dalam mengakses dokumen. Nah, ini ya. Jadi kalau tadi Pak Reto sudah menyebut nih bagaimana kalau kita mau mengakses dokumen, misalnya kan dokumen-dokumen penting di UPI kan. Nah, sekarang kita tidak perlu dengan tanda tangan digital yang nanti diarsipkan tentu akan tersimpan dalam database secara digital. Kita bisa mudah untuk melakukan pengambilan data itu. Mungkin dalam bahasa information science itu namanya ini ya, temu balik sistem informasi ya. Retrieval Information System. Nah, itu ilmunya Pak Aswari itu ya. Jadi kita akan semakin mudah untuk melakukan temu balik sistem informasi dengan proses digitalisasi ini. Yang kedua adalah hemat waktu. Ya, kami juga merasakan betul ya waktu jadi semakin hemat karena prosesnya hanya sign di dalam digital udah selesai begitu ya. Tidak perlu kita melakukan proses scanning apapun begitu ya untuk itu. Kemudian menyederhanakan proses bisnis. Nah, tadi ya, jadi birokrasi kita yang tadinya mungkin ada beberapa step, ada beberapa langkah, dengan tanda tangan digital kita bisa langsung lebih cepat lagi ya. Jadi nanti ada beberapa orang yang terlibat ya untuk melakukan misalnya pemarapan ya. Pemarapan semuanya dilakukan dengan digital. Jadi satu pintu, satu sistem ya, tidak perlu ada beberapa meja-meja yang harus dilakukan secara paralel begitu ya. Kemudian fokus pada core bisnis kita. Jadi kalau kita sudah lebih banyak waktu kita efisien dengan tanda tangan digital, berarti kita akan lebih banyak waktu untuk fokus pada core bisnis kita. Misalnya kalau saya di IT, ngembangin IT, kita akan lebih banyak waktu untuk itu, untuk pengembangan IT. Tidak lebih banyak waktu untuk birokrasi tanda tangan ini, begitu kan? Itu salah satunya, apalagi kalau di dunia bisnis ya, itu kan time is money kan begitu. Waktu adalah uang, jadi mereka sangat urgent sekali dengan masalah waktu gitu ya.
Kemudian menjamin keamanan, jadi sekuritasnya juga ini karena sudah menggunakan enkripsi, ya ini kan juga di bawah BSSN ya, jadi sangat menjamin, menggaransi masalah keamanan ya. Kemudian juga ada kepuasan, satisfaction dari pengguna, ini pasti ya. Mungkin nanti Bu Prof Dini juga akan menyampaikan bagaimana sih tingkat kepuasan penggunaan tantangan digital ini ya. Kemudian juga hemat ruang, karena di ruangan kita tidak perlu ada tumpukan arsip Pak Budi ya. Tidak perlu ada tumpukan arsip, di meja kita kan biasanya banyak sekali kertas-kertas undangan tanda tangan undangan yang numpuk gitu ya. Kalau dengan ini tidak ada lagi. Meja kita jadi bersih gitu ya. Kemudian ramah lingkungan, tadi sudah green ya, sudah safe green. Kemudian juga hemat SDM ya. Kemudian juga memperkecil hancurnya data-data yang sifatnya fisik. Kalau tanda tangan digital mah mau kena raya Pak ya. Tidak akan kena lusuh karena mungkin kena tetesan air bocor ya. Kalau sudah masuk ke komputer kan sudah aman, apalagi sudah menggunakan cloud begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, itu mungkin untuk menguatkan kita kenapa kita perlu menggunakan tanda tangan digital. Yang berikut adalah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, siapa yang berhak untuk mengeluarkan sertifikat tanda tangan digital ini, elektronik ini? Siapa yang berhak begitu ya? Karena tadi harus bersertifikasi. Siapa yang berhak untuk mengeluarkan ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, di Indonesia yang berhak untuk mengeluarkan sertifikat tanda tangan digital itu adalah lembaga namanya Badan Cyber dan Sandi Negara atau disingkat dengan namanya BSSN, gitu ya. Nah, di bawah BSSN, Bapak Ibu sekalian, itu ada namanya Balai Sertifikasi Elektronik. Jadi kita ya bekerja sama dengan dua lembaga ini. Ya, ini yang kemudian berhak punya legalitas untuk mengeluarkan sertifikat elektronik, ya. Seperti itu kurang lebih. Jadi salah satu layanan mereka itu diantaranya dari sekian banyak layanan, termasuk email, termasuk enskripsi data dan seterusnya, diantaranya adalah memberikan sertifikat digital untuk tanda tangan atau TTE ini, ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih konsekuensinya kalau kita menyelenggarakan tanda tangan digital ini? Ini barangkali kurang lebih ruang lingkupnya ya. Kita nanti perlu ada soft copy-nya, file-file yang dibuat secara digital. Kemudian juga perlu ada media penyimpanannya, perlu ada storage-nya ya, perlu ada infrastruktur yang kita perlu sediakan dan juga di dalamnya included adalah sistemnya. Nah, oleh karena itu tadi Pak Rektor, Pak Budi juga sudah menyinggung, kita juga sekarang sudah punya Sandi, kita sudah punya SIKD, tapi kemudian kita akan build, kita akan gabungkan menjadi sebuah aplikasi namanya Srikandi ya, seperti itu dan ini sedang on progress ya. Tetapi tidak menjadi hambatan, Bapak Ibu, di beberapa minggu ke depan kita akan mungkin nanti setelah Lebaran kita akan paralel semua unit menggunakan tanda tangan digital dengan infrastruktur yang ada sementara ini kan seperti itu. Kemudian nanti kontennya, kemudian juga ini sudah standar internasional dan juga bagaimana prosedur implementasinya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian lanjut ya ke berikutnya apa saja bentuk tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik ini. Nah, ini barangkali yang kita sementara ini kadang-kadang menjadi ada kekeliruan yang kita anggap tanda tangan digital itu seperti apa Bapak Ibu. Kalau kita lihat jenisnya itu ada beberapa sebenarnya yang disebut dengan tanda tangan elektronik. Ya, ada namanya tanda tangan yang di-scan seperti ini. Ini tanda tangan biasa di-scan masuk ke digital. Atau kita masuk ke komputer, masuk ke device ya. Ada tanda tangan yang diinputkan secara elektronik ya. Jadi kita menggunakan pen tools ya yang digital, kita isain langsung di perangkat kita. Kemudian juga ada karakter yang unik yang kemudian dibaca oleh sistem menjadi digital ya, menjadi kode binar. Ada juga representasi digital di biometrik menggunakan retina, menggunakan sidik jari, menggunakan wajah dan seterusnya. Ada juga tanda tangan digital dengan kriptografi. Nah, sekarang pertanyaannya yang akan kita gunakan yang mana? Yang jelas, sertifikasi dan juga legal Bapak Ibu sekalian. Jadi semuanya memang semuanya tanda tangan digital, itu statementnya. Tetapi mana yang tersertifikasi Bapak Ibu? Ternyata yang tersertifikasi itu adalah tanda tangan yang dengan kriptografi ya. Jadi kalau tadi saya sebutkan beberapa dengan scan ya, dengan diinputkan menggunakan alat elektronik, kemudian representasi digital biometrik ya, termasuk menggunakan PIN, password itu tidak tersertifikasi. Jadi yang sertifikasi itu adalah yang menggunakan namanya kriptografi yang menggunakan langsung di aplikasi dan tanda-tandanya pun juga menggunakan password ataupun passcode ya. Seperti itu, dan nanti akan muncul secara visual, tidak dalam bentuk tanda tangan yang di-scan, tapi dalam bentuk namanya QR code atau
barcode ya, tapi kita gunakan sekarang adalah QR code seperti itu ya. Baik, saya pikir ini pemahaman kita tentang bentuk tantangan digital ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana alur dari layanan sertifikat elektronik ini. Jadi tadi kita sudah sampaikan bahwa yang berhak untuk mengeluarkan tantangan elektronik itu adalah tadi BSSN dan juga di bawahnya ada BSRE. Nah, sekarang bagaimana sih prosedurnya ya untuk kita mendapatkan kepemilikan dari tanda tangan digital ini. Nah, Bapak Ibu, saya gambarkan kurang lebih seperti ini tahapan umumnya ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, ada sosialisasi dari pihak BSRE bahwa mereka melayani untuk pemberian tantangan digital ya. Nah, kemudian kita ikut serta Bapak Ibu ya, unit arsip ini yang aktif untuk mengikuti sosialisasi dari BSRE itu. Kemudian ada konsultasi awal. Jadi kami melakukan konsultasi awal. Ini kami UPI ini akan mengikuti atau akan melakukan tanda tangan digital. Bagaimana prosedurnya, langkah-langkahnya, kita konsultasi dengan mereka, begitu ya. Kemudian berikutnya adalah permohonan penerapan sertifikat elektronik. Kita bersurat secara resmi untuk mengajukan permohonan itu kepada BSRE. Setelah itu kemudian mereka melakukan dan kita semua melakukan analisa kebutuhan. Salah satunya tadi, apakah totally semua surat harus kita tanda tangankan, apakah kita punya infrastruktur baik itu aplikasinya maupun infrastruktur digital seperti data centernya dan seterusnya, kita lakukan analisa. Existing kondisinya seperti apa ya. Nah, dari situ kita akan keluarlah misalnya ternyata kita masih punya beberapa PR misalnya yang bisa untuk mensupport keberadaan itu. Itu kita lakukan dalam analisa termasuk juga SDM-nya gitu ya. Nah, setelah itu kemudian kita lakukan perjanjian kerjasama. Ada MOU-nya, ada SPK-nya ya. MOU itu kita lakukan dengan BSSN, dengan BSRE ya, dengan Pak Rektor, dan itu sudah kita lakukan beberapa bulan yang lalu ya. Lalu setelah itulah penyesuaian sistem dengan testing. Jadi kita coba sistem yang kita miliki tadi Sandi ya, kita cobakan dengan mengintegrasikan dari aplikasi yang sudah disampaikan oleh pihak BRSE, kita lakukan testing. Kemudian juga mereka memberikan bimbingan secara teknis kepada kita, kepada pengguna. Di antaranya adalah bagaimana pemberian sertifikatnya kepada kita semuanya, termasuk pada verifikator dan juga para pimpinan yang mendapatkan sertifikat elektroniknya. Ya. Jadi artinya dalam tahap ini, Bapak Ibu sekalian, kita kemarin sudah piloting beberapa lembaga itu sudah mendapatkan sertifikat elektronik. Ya. Dan kemudian mereka akan melakukan monitoring, Bapak Ibu, monitoring ya, baik itu secara langsung maupun secara helpdesk-nya, secara online ya, by system gitu. Apakah betul ini UPI menggunakan tanda tangan digital, seberapa banyak, seberapa produktif gitu ya. Itu semuanya akan dipantau. Sehingga nanti akan ada namanya audit kepatuhan ini. Betul nggak? Karena kan kita layanan dari BSR ini alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ini adalah free ya Pak Budi ya. Free. Jadi ada unit lain, lembaga lain yang juga mengeluarkan layanan ini tapi berbayar, Bapak Ibu ratusan juta, tapi kemudian kalau dengan BSR kita adalah gratis ya. Tentu dengan konsekuensi kita harus ngikut apa beberapa hal yang menjadi ketentuannya mereka, maka nanti ada namanya audit kepatuhan. Bapak Ibu seperti itu ya, beberapa langkah-langkah yang sudah kita lakukan, jadi posisi kita sekarang semuanya sudah, tinggal bagaimana kita mendesiminasikan keseluruhan dari unit yang ada di UPI ya. Lanjut Bapak Ibu sekalian, nah ini slide terakhir ya, nanti Bapak Ibu akan dipandu di unit-unit semuanya bagaimana untuk mendapatkan sertifikat tanda tangan digital itu. Nah, sebelumnya kami sudah membentuk namanya tim verifikator ya di UPI tadi sudah disampaikan ada 3 orang yang ditunjuk di-SK-kan sebagai verifikator di UPI ini dan kemudian nanti prosedurnya adalah ya operator atau verifikator mengisi data pengguna ya dan kemudian mengunggah surat rekomendasi dan ini wajib diisi melalui email. Jadi Bapak Ibu sekalian unit-unit yang nanti akan mendapatkan sertifikat itu didaftarkan di data ya datanya kemudian terlebih dahulu akan dikirimkan usulannya oleh verifikator ke BSRE. Kemudian pengguna menerima tautan pengisian data melalui email. Jadi Bapak Ibu sebagai pengguna nantinya pimpinan misalnya yang akan mendapatkan sertifikat digital akan kemudian mendapatkan notifikasi melalui email dari langsung BRSE. Kemudian Bapak Ibu ya sebagai pimpinan, sebagai pengguna nanti akan melengkapi identitas, kemudian juga memindai KTP-nya dan juga swap foto. Nah, Bapak Ibu di sini kita harus bahkan boleh bahkan harus melakukan selfie ya Bapak ya. Selfie langsung di hadapan komputer
di hadapan laptop kita, misalnya bisa juga menggunakan smartphone ya, dengan posisi yang tepat seperti itu. Nanti datanya direkod ya, KTP-nya, swafotonya masuk ke dalam sistem BRSE ya. Kemudian verifikator melakukan verifikasi data pengguna pada menu verifikasi pengguna. Jadi kalau sudah dikirimkan data pengguna, nanti verifikator meng-cross-check betul nggak ini sudah masuk, betul nggak sudah aktif ya, sudah betul pengisian datanya. Nah kemudian tahap yang kelima itu pengguna menerima tautan untuk set passphrase ya dan melakukan pengaturan passphrase-nya. Jadi Bapak Ibu nanti akan memvalidasi di aplikasi Bapak Ibu pengaturan passphrase-nya yang menyatakan berarti Bapak Ibu sudah benar-benar mendapatkan sertifikat elektronik ini ya. Kemudian operator ataupun verifikator akan memeriksa pengajuan permohonan penerbitan sertifikat elektronik ini. Nah, jika permohonan disetujui, maka pengguna dan penerima email notifikasi bahwa sertifikat elektronik telah diterbitkan. Jadi endingnya Bapak Ibu sekalian ketika semua tahapan ini sudah dilakukan, Bapak Ibu nanti di email akan dikirimkan notifikasi kiriman bahwa Bapak Ibu sudah aktif ya sertifikat elektroniknya dan sudah bisa digunakan. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Bapak Ibu nanti akan menggunakan aplikasi Sandi ya. Sandi itu adalah create letternya, aplikasi untuk membuat suratnya yang nanti ke depan akan kita integrasikan dengan tadi namanya Srikandi. Bagaimana tentang aplikasinya itu sendiri ya, tentang Sandi. Nah, berikut akan dijelaskan secara detail oleh tim dari arsip ada Pak Aswari seperti itu. Untuk mungkin ada hal-hal yang Bapak Ibu tanyakan terkait dengan mekanisme ini, nanti kita tampung di sesi akhir. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Direktur STI yang telah secara gamblang menyampaikan materi tentang apa dan bagaimana tanda tangan elektronik serta bagaimana itu bisa digunakan. Bapak Ibu, sebelum melangkah ke materi berikutnya, saya ingin menggarisbawahi tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur STI terkait alur proses penerbitan sertifikat elektronik. Nah ini yang nanti mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu pimpinan unit, karena untuk bisa bagaimana verifikator yang tadi disebutkan oleh Pak Direktur bisa mengirimkan data ke BSSN atau BSRE itu didukung oleh data para pejabat atau petugas nanti yang ditunjuk oleh Bapak Ibu pimpinan. Jadi seperti yang terjadi di unit piloting project, kami meminta perwakilan, maksudnya meminta top manajemennya. Pertama kalau di tingkat dekan, kami meminta dekannya, kemudian di bawahnya wakil dekan, kemudian di bawahnya lagi adalah petugas yang membuat draft surat. Kenapa data ini kami perlukan? Manakala Bapak Ibu pimpinan unit membutuhkan suatu surat yang nantinya ditandatangani secara elektronik oleh Bapak Ibu, maka alurnya adalah pembuat surat membuat surat, kemudian nanti si surat itu akan diverifikasi atau diparap oleh pejabat yang ada di bawah dekan, misalnya kalau di tingkat fakultas. Nah makanya wakil dekan itu kami butuhkan datanya agar bisa kami daftarkan di aplikasi sehingga pejabat pemarap tersebut bisa melaksanakan tugasnya. Jadi nanti setelah kegiatan sosialisasi ini, kami akan berkirim surat kepada Bapak Ibu permohonan data. Data yang kami minta adalah diantaranya nama lengkap, nama jabatan, nomor telepon yang bisa dihubungi, serta data lain. Lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Dan kecepatan Bapak Ibu mendapatkan sertifikat elektronik ditentukan juga bagaimana Bapak Ibu bisa mengirimkan data tersebut. Karena ketika data itu sudah dikirim dan diolah oleh tim verifikator, kemudian Bapak Ibu nanti akan mendapatkan notifikasi via email yang harus ditindaklanjuti dengan mengirimkan persyaratan-persyaratan lainnya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Cepi. Demikian yang ingin saya garis bawahi terkait alur proses penerbitan sertifikat. Nah, selanjutnya bagaimana tanda tangan elektronik ini bisa kita gunakan
Karena pada prinsipnya tanda tangan elektronik tidak bisa berdiri sendiri tanpa aplikasi sebagai wadah. Nah, untuk penciptaan naskah dinas seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Panitia, oleh Pak Dr. Budi, bahwa untuk proses penciptaan dokumen atau naskah tadi itu melalui aplikasi Sandi. Nah, berikutnya kami mengundang Pak Aswari untuk menyampaikan paparan bagaimana tanda tangan elektronik ini bisa digunakan dengan menggunakan aplikasi naskah dinas tadi atau Sandi. Kepada Pak Aswari kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Asep Mulyana sebagai moderator atas waktunya. Di sini saya akan melihatkan beberapa secara teknis penggunaan Sandi untuk pembuatan naskah dinas secara elektronik. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan beberapa paparan saya, izin share screen. Ya. Nah, Sandi itu sendiri sebenarnya aplikasi yang digunakan untuk tools atau alat yang dalam penciptaan naskah dinas secara elektronik. Bapak Ibu dapat mengakses Sandi ini dapat diakses di sandi.upi.edu seperti itu. Kemudian ini dasar-dasar hukumnya yang untuk membangun dari aplikasi Sandi itu sendiri yang tadi telah disebutkan juga beberapa oleh Pak Direktur STI. Mungkin saya lewat saja untuk selanjutnya. Nah, ini tujuannya untuk tadi juga sudah disampaikan oleh Direktur STI. Kemudian saya akan menyampaikan untuk syarat penggunaan Sandinya itu sendiri. Nah, untuk Bapak Ibu semuanya, untuk menggunakan aplikasi Sandi ini diperlukan beberapa persyaratan, diantaranya satu yaitu harus pegawai UPI, diantaranya ya, yang tentunya harus memiliki akun login dengan SSO UPI yang biasa Bapak gunakan dalam biasanya digunakan di Simpek dan seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengakses dengan akun login dengan SSO. Kemudian untuk sertifikat tanda tangan elektronik ini harus digunakan untuk digunakan bagi penanda tangan. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai hak untuk melakukan penandatanganan harus mendaftarkan terlebih dahulu ke tanda tangan elektronik. Kemudian harus familiar menggunakan aplikasi web based seperti itu. Selanjutnya, pengguna Sandi itu dibagi menjadi dua di sini. Di antaranya untuk pimpinan. Nah, pimpinan itu sebagai penanda tangan nantinya Bapak Ibu dan serta melakukan paraf surat atau verifikasi dokumen. Kemudian ada juga pegawai untuk membuat konsep surat tersebut untuk diajukan ke pimpinan. Namun di sini tidak dibatasi untuk pimpinan juga dapat melakukan pembuatan konsep secara individu. Seperti itu. Kemudian kebutuhan hardware seperti biasa yang dibutuhkan itu seperti laptop dan tablet, iPad atau PC dan menggunakan browser Chrome atau Mozilla Firefox. Nah, untuk jenis naskah yang ada di dalam aplikasi Sandi ini, jadi jenisnya sudah diatur di Peraturan Rektor UPI nomor 59 tahun 2020 tentang TND di lingkungan UPI dengan pengecualian yang diatur dalam Peraturan Rektor UPI nomor 52 tahun 2021 tentang TNDE di lingkungan UPI, yang mana terdapat di bagian lampiran bagian 3A. Di antaranya di sini disebutkan naskah dinas yang pengecualiannya diantaranya yaitu naskah dinas yang berdasarkan kesepakatan atau perjanjian yang mewajibkan disampaikan secara dan ditetapkan dalam bentuk tercetak. Jadi Bapak Ibu kalau ada MOU atau apa yang bisanya digunakan dengan secara tanda tangan basah, maka ini di pengecualian seperti itu. Kemudian ada juga naskah yang berdasarkan peraturan atau perundang-undangan yang mewajibkan disampaikan dan ditetapkan dalam bentuk tercetak. Nah itu, jadi kalau dibutuhkan dengan tercetak dan bertanda tangan seperti misalkan dengan menggunakan materai, maka kita tidak bisa menggunakan Sandi ini, maka masih bisa digunakan dengan tanda tangan basah. Itu. Kemudian ini alur penggunaannya, jadi nanti alurnya dibuat dari pembuat konsep itu bisa dari pegawai ataupun pimpinan secara individu membuat konsep, surat, kemudian
konsep itu dimasukkan di dalam aplikasi Sandi dan diproses oleh server. Kemudian nanti konsep diajukan ke pimpinan, kemudian pimpinan melakukan verifikasi dan penandatanganan dokumen dan dikembalikan ke server seperti itu. Terkait tanda tangan elektronik tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Direktur STI terkait penggunaan apa itu tanda tangan elektronik. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini Bapak Ibu, yang perlu bagi Bapak Ibu yang mempunyai wewenang untuk melakukan tanda tangan, nah Paspres ini digunakan sebagai akses kepada sertifikat elektronik untuk proses penandatanganan. Jadi pengguna wajib melakukan tanda tangan elektronik dengan memasukkan Paspres secara langsung dan tidak didelegasikan Bapak Ibu. Jadi semua melekat kepada Bapak Ibu yang memiliki sertifikat elektronik untuk memegang Paspresnya tanpa mendelegasikan ke siapapun. Karena ini apapun dokumen yang dibuat Bapak Ibu nanti akan memiliki kekuatan hukum seperti itu. Baik, selanjutnya untuk contoh tanda tangan elektronik yang kita buat dengan menggunakan Sandi itu, nanti suratnya akan bentuknya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nanti si konsep atau draft suratnya akan digenerate oleh sistem Sandi itu sendiri. Dan kemudian bisa Bapak Ibu inputkan data-data yang diperlukan dalam surat, kemudian nanti bentuknya seperti ini, yang sudah diatur dalam tata naskah dinas. Jadi untuk ukuran font dan segala rupa sudah di-generate oleh sistem aplikasi naskah dinas ini. Oke, untuk Bapak Ibu, barangkali untuk memverifikasi si dokumen elektronik ini sendiri, dengan dokumen elektronik harus coba diverifikasi apakah surat ini menggunakan tanda tangan elektronik, apakah valid atau tidak. Bapak Ibu bisa menggunakan Acrobat Reader ataupun sudah ada aplikasi dalam bentuk di Play Store itu di Android. Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi namanya VeriDS atau menggunakan browser, bisa diakses di tte.kominfo.go.id untuk verifikasi verify PDF. Nah, ini digunakan untuk memverifikasi apakah dokumen tersebut valid atau tidak. Seperti itu. Oke, izinkan saya mendemokan Sandi seperti apa, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti akses ke sandi.upi.edu seperti ini nanti. Kemudian di halaman awal nanti ada bagian login dengan SSO seperti ini. Nah, Bapak Ibu silakan login dengan SSO pertama awal seperti ini. SSO yang digunakan sama seperti yang Bapak gunakan di Simpek gitu ya. Jadi tinggal login dengan NIP Bapak Ibu dan password Bapak Ibu sendiri. Silakan login seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu diarahkan ke dalam tampilan untuk pendaftaran user pertama kali. Nah, di sini ada beberapa indikator, diantaranya Bapak Ibu harus mengisikan NIP lama. Nah, ini NIP lama ini sendiri sebenarnya digunakan untuk apabila Bapak Ibu login dengan menggunakan NIP yang lama, masih menggunakan NIP yang lama. Jadi Bapak Ibu wajib memasukkan ini kalau melogin SSO dengan NIP yang lama. Namun ini jadi opsional kalau tidak menggunakan NIP lama, boleh dikosongkan. Kemudian ada NIK. Nah, ini NIK digunakan untuk Bapak Ibu nanti untuk menandatangan surat. Nah, ini saya coba demokan sedikit terkait ini. Nick-nya diisi, kemudian nama lengkap, udah, gelar depan, dan gelar belakang, Bapak Ibu. Kemudian email yang digunakan ini email lembaga, yang mana email pribadi, bukan email satuan organisasi Bapak Ibu atau ini kerja Bapak Ibu. Jadi misalkan email pribadi yang ya UPI Edu, tapi yang pribadi ya Bapak Ibu. Kemudian nomor handphonenya diisi. Terus home base-nya bisa Bapak Ibu masukkan di mana home base Bapak Ibu bekerja. Ya, di sini saya kabel arsip dinamis, kemudian klik simpan. Nah, Bapak Ibu nanti untuk pertama kali bakal tampilannya akan seperti ini, di mana hanya bisa melakukan pembuatan surat, di mana ini sebagai rule-nya sebagai pegawai. Namun Bapak Ibu apabila harus melakukan apa istilahnya pemarahan, tentunya harus didaftarkan lagi.
Untuk itu Bapak Ibu harus mengisikan, nanti ada saya share nanti di bagian Google Doc. Bapak Ibu nanti bisa mengisikan ini, nanti ada form untuk sebagai pemaraf atau verifikator. Nanti setelah mendaftar di Sandi, Bapak Ibu bisa mengajukan untuk pejabat pemarafnya ke arsip universitas. Nanti kami ubah role-nya jadi biar bisa nanti melakukan pemarafan dokumen secara elektronik, nanti seperti itu. Nah, ini contohnya suratnya sudah ada, nanti saya share. Nah, kemudian nanti untuk pembuatan surat saya akan simulasikan, Bapak Ibu. Sebentar. Oke, di sini ada pembuatan naskah di sebelah kiri. Bagian kiri ini ada pembuatan naskah. Kemudian untuk pembuatan naskah itu sendiri dimulai dengan pengajuan naskah baru seperti ini. Oke, di sini ada beberapa jenis surat yang sudah dibuat di dalam aplikasi. Di antaranya ada peraturan, instruksi, dan seterusnya. Nah, seandainya saya akan membuat surat undangan seperti ini, saya pilih surat undangan. Nah, ini kopnya. Bapak Ibu menggunakan kopnya masing-masing, ini kerjanya atau seperti apa. Sini sudah disediakan kop suratnya. Seperti ini, saya arsip universitas, ini nomor suratnya. Misal nomor surat tersebut. Ya. Seperti itu, tentang apa, halnya sama seperti yang kita masukkan di dalam surat. Undangan sosial. Oke, selanjutnya Bapak Ibu tinggal klik selanjutnya. Oh ya, baik Bapak Ibu, untuk itu kemudian untuk pejabat untuk bagian ini Bapak Ibu bisa memasukkan nama pejabatnya. Nah, di sini nama pejabat untuk menandatangani si surat tersebut. Ini saya contohkan untuk saya sendiri. Kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini bagian di sini nanti masukkan juga untuk pemarafnya kalau butuh pemaraf. Tapi kalau tidak menggunakan pemaraf bisa klik selanjutnya. Nah, di sini saya pemarafnya saya lagi misalnya. Seperti ini untuk dicontohkan, nanti Bapak Ibu jangan lupa nih diklik bagian plus sebelah kanan ini untuk ditambahkan dulu pemarafnya. Kalau sudah muncul seperti ini, selanjutnya klik selanjutnya. Nah, di bagian ini nanti Bapak Ibu sudah bisa mendownload template naskah yang sudah digenerate oleh sistem. Nah, seperti ini. Oke, saya akan lihatkan bentuk dari suratnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, jadi suratnya udah tergenerate otomatis seperti ini. Jadi kopnya sudah ada, nomor suratnya sudah ada, halnya seperti itu. Nah, tinggal Bapak Ibu isi kontennya seperti apa itu konten isi dalam surat tersebut. Kemudian nanti dokumen yang akan diupload itu bentuknya PDF, maka Bapak Ibu bisa nanti save as to PDF aja. Ya, saya save to PDF. Oh, nggak muncul ya. Saya sudah share ini. Share screen. Ya. Nah, Bapak Ibu saya ulangi. Bagian tadi template naskah sudah digenerate oleh sistem, kopnya seperti apa, nomornya dan hal dan isinya. Kemudian nanti Bapak Ibu kontennya tinggal diisi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nanti untuk diupload di dalam sistem perlu dokumen dalam bentuk PDF. Maka Bapak Ibu bisa nanti file dalam bentuk di save as dalam bentuk PDF. Seperti ini. Oke. Nah, sudah di-save dalam bentuk PDF. Kemudian Bapak Ibu kembali ke dalam aplikasi, kemudian surat tersebut Bapak Ibu bisa uploadkan ke dalam sistem. Seperti ini. Ya. Ini saya contohkan. Nah, kemudian di-submit, jangan lupa di-submit untuk di-upload. Nah, ada muncul notifikasi sudah berhasil, kemudian diklik selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada tampilan surat yang nanti akan dibuat diajukan ke pimpinan, seperti itu. Nah, sebelum itu Bapak Ibu harus meletakkan QR code-nya, disesuaikan di tempat tanda tangan, di mana letak tanda tangan elektronik itu. Di antaranya di sini saya akan meletakkan di halaman 1 ya, di bagian di sini.
Kemudian nanti Bapak Ibu bisa di bagian letak QR ini ada tinjau. Di bagian tinjau ini. Nah, akan dilihat nanti posisi QR-nya. Apabila kurang ke bawah, Bapak Ibu bisa menggunakan sumbu X untuk menurunkan ke bawah. Jadi semakin gede, semakin besar nilai X ini makin ke bawah seperti itu. Semakin besar nilai X ini maka makin ke kanan seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini 170 masih kurang, misalnya 185. Masih kurang. Kelebihan. Nah, sudah tepatnya sesuai seperti ini, jangan lupa diklik simpan. Nah, dan si lokasinya sudah tersimpan di database. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalkan mungkin ada dua tanda tangan, lakukan hal yang demikian, nanti tinggal diubah aja di sini Bapak Ibu. Halaman 2, terus XY-nya berapa, tinjau dan klik simpan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan lewati aja bagian ini. Kemudian nanti setelah meletakkan lokasi QR tersebut, Bapak Ibu bisa mengajukan paraf untuk ditanda tangan seperti ini. Oke, surat sudah berhasil dikirim ke pimpinan. Nanti di pimpinan, apabila setelah login ke dalam aplikasi Sandi ini, akan ada muncul di bagian dashboard ini naskah yang perlu diverifikasi. Jadi nanti ada bagian verifikasi surat, ada notifikasi seperti ini. Kalau ada satu berarti ada yang perlu diverifikasi, ada satu naskah. Maka diklik bagian naskah yang perlu diverifikasi seperti ini. Akan muncul daftar-daftarnya nanti. Nah, Bapak Ibu yang bagian verifikasi nanti akan mengklik bagian ujung sini, bagian informasi, action, informasi. Kemudian membaca informasi surat. Nah, di sini juga ada informasi historinya, di bawah juga ada informasi pemarafnya, ada informasi penandatangannya seperti ini. Nanti Bapak Ibu untuk itu lihat aja nanti di bagian informasinya siapa yang nanda tangan atau siapa yang informasi pemarafnya seperti itu. Masih tapi mana? Oh ya, baik mungkin ini Bapak Ibu nanti tinggal klik pemaraf untuk memarafkan dokumen seperti itu. Nah, ini surat berhasil diparaf. Nanti kemudian di bagian dashboard, ini ada bagian untuk tanda tangan, nanti juga pimpinan akan dapat ini notifikasi untuk tanda tanganan. Nah, nanti muncul daftar yang surat yang perlu ditanda tangan, kemudian klik information, seperti tadi. Nah, kemudian nanti akan ada baca isi informasi, kemudian untuk menandatangan itu klik bagian sign dokumen di sini Bapak Ibu bagian bawah. Nah, ini paspres harus dimasukkan oleh Bapak Ibu nanti ke dalam aplikasi. Oke. Paspresnya saya kopikan dulu. Paspresnya nanti Bapak Ibu bisa klik tanda tangan seperti ini. Nah, surat berhasil ditandatangan. Nanti Bapak Ibu suratnya akan muncul QR seperti ini. Nah, sudah ditandatangani. Nah, letaknya seperti itu. Nanti tinggal sudah berhasil dibuat, maka bisa di-download nanti si file PDF-nya. Barangkali sampai di situ ya. Nanti sebenarnya ada lagi sebenarnya fitur terkait notifikasi seperti Telegram untuk notifikasi ke handphone Bapak Ibu. Mungkin nanti waktu saat pelatihan akan disampaikan begitu. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terima kasih Pak Aswari yang telah menyampaikan paparan terkait bagaimana kita bisa menggunakan aplikasi naskah dinas atau Sandi ini. Bapak Ibu, kalau kita melihat sekilas kaitan aplikasi ini yang tadi dipaparkan, seandainya Bapak Ibu tidak bisa langsung menangkap bagaimana gambaran ini, kita akan lebih perjelas lagi pada saat kegiatan pelatihan yang akan dilakukan secara luring yang bertempat di STI. Kami sudah menyusun jadwal kegiatan selama sekitar 4 hari, unit-unit mana saja di hari pertama, kedua, sampai keempat yang akan melaksanakan kegiatan ini. Ya, catatan yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah
Setelah kegiatan sosialisasi, kami akan berkirim surat permintaan data pejabat. Jadi dan petugas. Nanti petugas pembuat surat atau operator siapa yang akan ditunjuk dari perwakilan unit kerja. Kemudian nanti pejabat pemarap, kalau misalnya di tingkat kantor bisa seorang kasih, bisa semua kasih yang ada, itu tergantung kebijakan pimpinan. Kalau di direktorat, itu bisa oleh kepala divisi atau kepala seksi administrasi umum dan sumber daya. Ini kami kembalikan kepada kebijakan Bapak Ibu. Tetapi semua kepala divisi dan kasih adum itu kita akan daftarkan di aplikasi Sandi ini. Jadi nanti ketika Bapak Ibu pimpinan misalnya direktur ingin berkirim surat tentang hal apa saja bisa berkaitan dengan kompetensi atau tupoksi salah satu kadip, maka nanti bisa menunjuk salah satu kadip tersebut untuk dijadikan sebagai pejabat pemarap untuk salah satu contoh surat yang dimaksud begitu. Dan ini nanti akan lebih jelas lagi akan kita sampaikan di kegiatan pelatihan tadi. Dan baiklah, sebelum ke sesi tanya jawab, kami mengundang juga dalam hal ini perwakilan pimpinan unit yang telah hampir kurang lebih 2 bulan melaksanakan uji coba tanda tangan elektronik ini. Tadi sudah disebutkan, salah satunya adalah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Untuk itu kepada Ibu Dekan, Prof. Dini, kami persilahkan untuk menyampaikan testimoni, pengalaman dari awal mungkin Bu, sampai bagaimana tanda tangan elektronik ini bisa Ibu gunakan secara efektif dan efisien. Kepada Ibu, dipersilakan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas. Ya. Kedengaran, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor UPI, Bapak Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kebudayaan, dan Sistem Informasi, dan seluruh Wakil Rektor yang hadir secara daring, Bapak Dekan, para Dekan, Direktur, dan semua yang hadir. Terima kasih sebelumnya karena saya diberi kesempatan untuk menyampaikan testimoni kaitannya dengan penggunaan tanda tangan elektronik ini. Saya atas nama fakultas, saya merasa terhormat karena menjadi salah satu unit yang dijadikan proyek percontohan dan kami sangat menikmati pembuatan surat melalui Sandi ini begitu ya, dan untuk mendapatkan sertifikat dari Balai Sertifikasi Elektronik Badan Cyber dan Sandi Negara itu melalui proses yang panjang. Kita ingat tahun lalu ya Pak Budi dan Pak Asep, kita dari tahun lalu itu dimulai dari pelatihan, lalu bagaimana yang tadi melakukan foto swafoto begitu ya, itu tapi kami dipandu dengan baik gitu ya oleh tim, dan alhamdulillah sejak mulai beroperasi tanda tangan elektronik ini dari sejak bulan Maret sampai saat ini FEBS itu sudah kira-kira kurang lebih 150 surat yang sudah kita keluarkan dengan menggunakan QR code ini. Dan yang kami rasakan selain yang disampaikan oleh Pak Cepi tadi, 9 keuntungan begitu ya yang kami rasakan sendiri, yaitu pertama, kita sudah tidak percaya lagi dengan tanda tangan scan yang di crop gitu ya, karena sudah tidak berlaku lagi, kita sudah tidak melakukan hal itu, semua surat itu bermuara di pimpinan ya, jadi para wakil dekan, para kasih kalau mau itu surat ya tinggal paraf saja, dan bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, bahkan dari gawai pun bisa begitu, tidak harus dari laptop ya, dari gawai pun bisa. Dan pernah terjadi kemarin ada pendaftaran untuk menjadi asesor PPG, dan waktu itu ditutupnya hari Sabtu begitu ya, ditutup hari Sabtu. Kalau tidak ada program ini, tentu saya harus datang ke kampus ya untuk tanda tangan basah gitu. Tapi alhamdulillah dengan adanya tanda tangan elektronik ini saya bisa lakukan dari rumah, bahkan dari tempat tidur begitu ya, untuk tanda tangan begitu, tinggal bilang sama para wakil dekan, ayo cepat paraf, dan alhamdulillah semua dosen yang mengajukan menjadi asesor PPG dapat tepat waktu, dapat ditandatangani oleh pimpinan tepat waktu. Dan yang paling penting juga rasa percaya diri nih Pak Rektor ya, kami merasa lebih percaya diri terutama saat mengirimkan surat ke luar instansi begitu. Kalau misalnya mengirim surat ke LPTK lain gitu ya, kami memiliki percaya diri yang
yang lebih begitu, karena wah UPI itu sudah ikut begitu ya, sudah punya proyek seperti ini begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillah ini Pak tim di FEBS sudah sangat terbiasa menggunakan sandi begitu ya, bagaimana yang kita sudah tahu QR code yang tadinya di bawah gitu ya dan sekarang sudah beranjak mendekati nama begitu, dan ini sangat sekarang sangat baik begitu ya, dan para dekan yang lain juga saya pikir menantikan hal ini karena saya sudah rada ngabibita juga ini Pak Rektor Pak WR ya. Jadi saya sudah sampaikan nih surat dari FEBS seperti ini begitu, dan saya yakin para pimpinan yang lain menanti hal ini, semoga segera bisa dilaksanakan dan mengikuti program pelatihannya dengan seksama dengan baik, karena itulah yang kami lakukan. Kalau kita serius begitu ya, rasanya cepat kita bisa pahami dengan cepat dan sangat mudah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hatur nuhun Ibu Dekan. Dan Ibu Dekan ini yang paling banyak juga menyampaikan masukan dan koreksi terhadap perbaikan sistem. Jadi selama uji coba yang kita lakukan selama kurang lebih 2 bulan yang lalu, itu banyak mengalami kendala dan lain-lain, tetapi atas masukan dari Ibu dan pimpinan unit piloting project yang lain, masukan-masukan tersebut kami tampung dan kemudian kita perbaiki di sistem. Jadi alhamdulillah sekarang bisa lebih baik ya Bu ya. Dan tetap kami berharap masukan-masukan tadi agar ke depan sistem yang kita kembangkan bisa lebih baik lagi. Baiklah Bapak Ibu, ini mohon izin karena ini sekarang sudah menginjak waktu zuhur. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, mungkin mohon izin Pak Warek, barang 5 menit atau 10 menit kami persilakan pada Bapak Ibu pimpinan yang akan menanyakan terkait implementasi tanda tangan elektronik yang insya Allah apa yang dirasakan oleh Ibu Dekan akan segera juga dinikmati oleh Bapak Ibu pimpinan yang lain. Kami persilakan. Kita ada mohon izin 5 atau 10 menit mungkin untuk sesi tanya jawab. Mohon izin. Ya, silakan Ibu. Ya, saya tadi mencoba masuk ke Sandi dan saya melihat di user di Badan Bimbingan Konseling itu divisinya hanya 1, padahal ada 2 divisi. Nah, apakah ini memang tidak termasuk dalam sistem ataukah memang bagaimana? Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini salah satu koreksi dan masukan juga nanti dari Bapak Ibu pimpinan. Memang meskipun kami mengembangkan aplikasi ini dari tahun-tahun yang lalu, tetapi tetap terutama dengan adanya perubahan SOTK UPI yang baru, nah ini belum terakomodir semua. Jadi nanti Bapak Ibu mohon perkenannya untuk nanti memberikan data yang kami minta tadi, baik pejabatnya maupun petugas yang ditunjuk, serta SOTK atau struktur organisasi unit kerja Bapak Ibu yang baru. Sehingga nanti akan kita akomodir dan masukkan dalam sistem sandi tersebut, Bu. Mungkin begitu ya, Bu? Baik. Sudah cukup, Ibu? Sebenarnya ada di struktur lama, bukan struktur baru. Oh, struktur lama ya. Mohon maaf, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Makanya saya jadi bertanya karena sebenarnya itu struktur lama. Oh, iya. Ya. Karena untuk kasus yang lain, itu terjadi karena perubahan struktur yang belum bisa kami akomodir semua. Artinya kami melakukan proses penyesuaian dan itu bertahap begitu, Ibu. Insya Allah, Bu, segera akan jadi kami catat untuk segera kami perbaiki. Hatur nuhun Ibu. Mangga dari Bapak Ibu yang lain? Ya. Kami lihat di chat, izin bertanya kalau untuk Kamda siapa-siapa saja pimpinan yang berhak menandatangani surat. Untuk pembuat surat itu harus 1 orang atau bisa lebih. Nah, yang pertama begini Bapak Ibu, kebijakan untuk menandatangani surat itu adalah merujuk kepada tata naskah dinas. Jadi dalam tata naskah dinas, unsur pimpinan tertinggi yang berhak berwenang untuk menandatangani dokumen surat keluar itu adalah direktur. Nah, kalau sebelumnya bisa saja Bapak Ibu ada wadir misalnya atas nama direktur.
alasan kenapa Wadir menandatangani bisa jadi karena yang ada di tempat Wadir, Pak Direkturnya lagi tugas ke UPI misalnya. Nah, dengan tanda tangan elektronik seperti ini, itu tidak ada alasan diwakilkan karena Pak Direkturnya tidak bisa. Nah, jadi sekali lagi, kebijakan untuk kewenangan penandatanganan itu merujuk ke tata naskah dinas. Dan di tata naskah dinas, di tingkat dekan, di tingkat fakultas itu adalah dekan. Di tingkat Kamda itu adalah direktur. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang pembuat surat, apakah itu bisa lebih dari satu orang? Itu bisa. Bisa lebih dari satu orang. Misalnya kalau di Kamda ada unit akademik, ada seksi administrasi umum dan sumber daya misalnya, kemudian ada di prodi juga, itu silahkan. Jadi kebijakan itu petugas-petugas nanti yang membuat surat, itu penunjukannya mangga oleh kebijakan Bapak Ibu Direktur, termasuk di direktorat misalnya atau di dekan juga, di fakultas juga. Seperti itu ya. Ini pertanyaan yang kami terima di chat room. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan lain terkait ini? Oh ya, silakan Bapak. Dinding ya, mangga Pak. Ya, pengalaman saya ketika memerat surat itu, ada surat yang masih perlu diedit misalnya ya. Nah, itu saya lepas saja. Jadi saya paraf aja. Bahkan yang ngedit itu dekan. Jadi surat itu tidak selesai. Nah, bagaimana kalau surat itu si pemaraf itu dapat memperbaiki secara langsung. Tapi sayang kan PDF. Jadi kita harus mendownload dulu. Terus kita edit, kita serahkan manual ke penulis surat. Itu juga ada lama. Itu apakah memang prosedurnya seperti itu sudah cukup atau ada perbaikan ke depan? Ya, terima kasih Pak. Kami sudah menangkap maksudnya. Memang termasuk saya sendiri sebagai yang ditunjuk sebagai penjabat pemarap Pak di Direktorat Urusan Internasional sekarang. Ketika ada naskah atau draft surat yang diajukan oleh petugas surat dan dirasa tidak sesuai dengan apa yang kita minta, itu biasanya saya sendiri meminta petugas surat untuk mengupload ulang. Jadi Bapak jangan mengeksekusi dokumen itu untuk diparap. Jadi diserahkan kepada, dikembalikan lagi kepada petugas pembuat surat. Tetapi memang di sistem tidak ada mekanisme untuk mengembalikan. Tetapi biasanya langsung saya hubungi yang bersangkutan untuk mengupload lagi surat yang setelah diedit. Kemudian seperti yang pernah kita ceritakan waktu dievaluasi pelaksanaan uji coba, di kami itu ada grup yang khusus dibuat sebagai grup surat begitu ya Pak. Mungkin di EPBS juga sebelumnya ada. Nah di forum itu biasanya petugas surat mengupload naskah atau draft surat yang akan diparap oleh saya atau ditandatangani oleh direktur misalnya. Nah di situ bisa kelihatan sehingga sebelum oleh petugas surat diupload ke sistem, kita sudah perbaiki lebih dulu begitu Pak. Nah ini alternatif kedua. Mungkin itu Pak. Dan insya Allah ke depan kita akan coba kembangkan bagaimana seperti yang tadi Bapak sampaikan, surat ini bisa dikembalikan dan kemudian bisa direvisi di sistemnya tersebut. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, ada lagi Pak Dingding? Assalamualaikum. Ya, mangga. Bapak, mangga. Boleh Pak Asep? Silakan, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Singkat saja Pak Asep, di FMIPA layanan surat itu kita udah mengembangkan dengan TIK juga itu STI ya, Sistem Layanan Surat FMIPA UPI Edu. Mahasiswa itu mengajukan ke layanan surat FMIPA UPI dengan single sign on. Kemudian mereka hanya misalkan nih, contoh surat aktif kuliah, tidak menerima beasiswa, surat keterangan lulus, dan lain sebagainya. Mereka hanya karena sudah terfilter dia itu sebagai prodi apa dan sebagainya, mereka hanya isi data yang diperlukan. Kemudian mereka ajukan masuk ke admin di kami, ada proses surat seperti itu, kami hanya memberikan nomor surat. Kemudian klik selesai, setelah itu jadi di sistem itu menjadi file PDF yang siap di-download oleh mahasiswa.
pertanyaan kami, artinya sistem layanan FMIPA yang sudah dikembangkan dari tahun 2020 sampai sekarang, bahkan itu bisa kecepatannya juga bisa beberapa menit atau jam surat itu bisa selesai. Berarti kita akan beralih ke sandi ini, Pak. Apakah itu seperti itu? Karena yang sekarang kita kembangkan itu yang tadi yang kita simpan tanda tangan pimpinan itu dalam bentuk scan tapi diolah dan dibuat template oleh STI. Itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih masukannya atau informasinya. Yang jelas yang pertama yang ingin saya tanggapi oleh saya adalah bahwa sejak berlakunya tanda tangan elektronik yang bersertifikat dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, maka semua bentuk scanan tanda tangan yang tidak bersertifikat itu sebaiknya tidak digunakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait kebijakan surat tadi, mungkin di sini ada juga Pak Direktur STI yang tadi oleh Pak tadi disebutkan Pak Sarna. Silakan Pak Cepi untuk menanggapi lebih lanjut. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Pak Sarna, ini terkait dengan kebijakan juga bahwa memang kalau tadi yang Bapak sampaikan itu sebenarnya belum termasuk kategori surat tersertifikasi ya. Karena tanda tangan biasa di scan meskipun dengan template yang sudah dibikin standar itu belum ada sertifikat elektroniknya. Sehingga tentu kita harus terintegrasi untuk mengarahkan nantinya ke penggunaan sandi ini Pak, begitu. Jadi nanti harus diarahkan semuanya ke sandi dan Srikandi nantinya ya. Baik, mungkin begitu Pak Sarna. Nah, nanti masalah teknisnya nanti kita akan bahas di pertemuan atau di sesi pelatihan nanti Pak Sarna ya. Sehingga kita bisa ada titik temu terkait hal yang tadi oleh Pak Sarna sampaikan. Bagaimana integrasi itu bisa kita lakukan. Siap, baik, Bapak Ibu, ya sama-sama. Baik, Bapak Ibu ada satu lagi pertanyaan mungkin? Sudah cukup karena memang waktu kita sudah masuk ke waktunya sholat zuhur. Cukup. Oh cukup, baiklah Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, atas perkenan Bapak Ibu meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Sekali lagi kami berharap dukungan dan bantuan Bapak Ibu juga agar bagaimana implementasi tanda tangan elektronik ini yang sudah kami kembangkan bisa sesegera mungkin dilaksanakan di unitnya Bapak Ibu. Dan sekali lagi mohon maaf apabila dalam hal atau kegiatan sosialisasi ini ada yang kurang berkenan. Selanjutnya kami mohon perkenan Pak Warek untuk menutup acara atau kegiatan sosialisasi tanda tangan elektronik ini. Dipersilakan. Turnuhun Pak Asep, Ibu Bapak, Pak Budi, Pak Cepi, kita sudah melaksanakan salah satu tugas penting terkait dengan kebutuhan implementasi tanda tangan elektronik. Tentu saya berterima kasih dan mengapresiasi atas kesungguhan Bapak Ibu pimpinan dan jajarannya dalam kegiatan sosialisasi ini, dan marilah kita tutup bersama-sama dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat menunaikan ibadah saum di hari ke-24 dan hari-hari berikutnya sampai tiba nanti pada hari kemenangan. Selamat Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Warek dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.